Jadi ini bukan handphone biasa, karena hampir semua hidupmu diatur di dalam sini. Hi friends, welcome to my channel. Jadi kali ini aku akan membahas What's on my iPhone. Jadi ada sekitar 35 aplikasi yang dikelompokkan menjadi 7 kategori. So let's check this out. Oke, kita langsung aja di aplikasi pertama, yaitu aplikasi yang dikategorikan di kelompok kerja. Jadi di kelompok kerja ini ada 6 aplikasi. Yang pertama itu Notion, kedua itu Office Suite, kemudian ketiga itu Outlook, keempat Padlet, kelima Power Apps, dan keenam itu Teams. Untuk Notion biasanya aku pakai untuk mengatur agenda harian, mengatur keuangan, dan juga mengatur weekly planner, monthly planner, dan juga merencanakan konten YouTube. Yang kedua adalah aplikasi Office Suite, itu untuk membuka aplikasi-aplikasi Microsoft ya, misalkan file Word, file Excel, atau PPT, dan lain-lain ya. Biasanya juga aku pakai untuk PDF juga sih. Yang ketiga itu Outlook. Outlook ini adalah email kerja dari sekolah ya. Nah, keempat ini Padlet. Padlet ini aku baru ketemu. Ini aplikasi keren banget ya. Nanti kita buka Padlet. Yang selanjutnya ini Power Apps. Ini adalah aplikasi absensi kerja selama WFH. Mungkin kantor kalian atau organisasi kalian butuh referensi untuk absensi secara online, mungkin bisa pakai Power Apps. Yang terakhir itu adalah Microsoft Teams. Ini untuk online school. Kita akan ke Padlet. Coba kita lihat. Nah, jadi di Padlet ini aku udah punya 3 ya. Yang pertama itu ASEAN, kedua statistik, dan ketiga phone app screenshot. Untuk ASEAN dan statistik, ini aku pakai untuk belajar di sekolah. Misalkan kita buka statistik. Nah, jadi ini adalah planning statistikku. Dan di sini juga ada beberapa tautan yang akan membantu murid dalam belajar lebih seru. Dan juga ada link yang langsung bisa ke EXL. Di sini ada phone app screenshot. Jadi, kalau kalian mau screenshot juga untuk aplikasi apa aja yang kalian pakai, misalkan desktopnya seperti ini ya, silahkan boleh kalian screenshot dan juga kalian post di sini. Nah, jadi aku dan teman-temanku sudah ada beberapa post di sini ya. Jadi sudah ada screenshotnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah ada 5 screenshot aplikasi HP. Silahkan nanti kalian post di link yang ada aku kasih di kolom deskripsi. Oke, next kita ke aplikasi investasi ya. Nah, di investasi ini ada 5 ya. Pertama Bareksa, 2 Bibit, 3 Beyond, 4 Fiverr, dan kelima itu MetaTrader 4. Untuk Bareksa itu sebelumnya aku sudah pernah bahas. Ini adalah marketplace untuk reksadana. Nah, semua reksadana aku ditaruh di Bareksa. Nah, kedua aku juga ada Bibit. Jadi Bibit ini sebenarnya aku baru tahu sih, dan ini lumayan hype juga sekarang karena sebenarnya kelebihan Bibit ini adalah kamu bisa dapat cashback 25.000 ya kalau kamu refer ke temanmu. Tapi nanti aku akan bahas juga aplikasinya. Let me know kalau kamu tertarik dengan aplikasi Bibit. Nah, untuk Beyond ini adalah aplikasi investasi saham ya, pasar saham dari BNI Sekuritas. Jadi aku pernah beli saham itu di BNI Sekuritas ya untuk brokernya. Kemudian ada juga Fiverr. Nanti aku akan lihat di sini Fiverr, aku akan buka. Kemudian yang terakhir itu MetaTrader 4. Nanti juga aku akan buka. Ini aplikasi apa sih? Nah, kita akan buka aplikasi Fiverr ya. Nah, jadi Fiverr ini adalah aplikasi freelance. Kalau misalkan kalian butuh jasa freelance atau kalian juga mau menjual jasa freelance, kalian bisa pakai Fiverr. Jadi ini salah satu marketplace untuk freelance yang terbaik sih menurut aku. Nah, misalkan kalau kalian butuh desain logo, kayak kita klik ya, ada beberapa seller di sini ya. Nah, misalkan yang paling atas ini sekitar 497 orang sudah beli sama dia. Ratingnya 5,0, tinggi banget ya. Dan starting point $55. Ini termasuk tinggi sih ya. Misalkan kita cari yang seller level yang top rated. Nah, top rated ini juga ada yang lebih murah ya. Misalkan yang ini Titan Security, ini portfolionya ini sekitar $15. Anything ya, kita lihat kategorinya apa saja sih. Nah, di sini ya bisa kita lihat kategorinya banyak sekali, graphics design, digital marketing, dan lain-lain ya. Bahkan kamu bisa juga di sini untuk buat website ataupun startup ya. Misalkan mobile apps. Nah, hanya dengan mungkin $10. Aku juga nggak tahu ini beneran $10 bisa buka nggak sih untuk aplikasi mobile ya. Nah, let me know kalau kamu tertarik untuk coba Fiverr ya. Nah, kemudian aplikasi yang kedua itu adalah MetaTrader 4. Jadi ini adalah aplikasi untuk investasi falas atau valuta asing, atau bahasa Inggrisnya adalah forex, kepanjangan dari foreign exchange. Nah, aku juga baru belajar sih, jadi aku juga nggak berani review ya. Cuman untuk sekilas kita lihat hari ini ada untung nggak ya? Oh, hari ini belum, robotnya masih belum kerja. Kita lihat historinya selama 1 minggu. Oke, wah ada minusnya, ada merah, ada hijau, ada untung juga ya. Oke, profit sejauh ini sudah 32,8 USD. Oke deh.
Selanjutnya kita ke aplikasi keuangan. Di aplikasi keuangan ini ada 6 ya, BCA Mobile, Dana, Mandihome, Octomobile, OVO, dan PayPal. Untuk BCA Mobile, aku pakai untuk rekening pribadi ya. Jadi BCA ini menurut aku keren banget sih, karena dia ada fitur yang nggak ada di bank lain, yaitu adalah transaksi virtual account, cek otomatis. Aku juga pernah pakai CIMB virtual account, tapi nggak cek otomatis. Kemudian ada juga Dana. Nah, untuk Dana ini biasanya aku pakai untuk transfer antar bank yang free of charge ya, atau FOC. Kemudian ada juga My IndiHome. Ini untuk kamu kalau misalkan mau bayar IndiHome. Nanti kita lihat ya interface-nya. Kemudian ada juga aplikasi Octomobile. Ini dari CIMB Niaga ya. Jadi gaji dari tempat kerja itu masuk ke Octomobile, punyanya CIMB. Kemudian ada juga OVO. Nah, OVO ini pasti kalian juga sering pakai ya untuk transaksi Grab ya, untuk beli makan dan lain-lain ya. Dan juga ada terakhir PayPal. Kalau misalkan kalian mau mengirim uang ke luar negeri, atau misalkan kalian mau menerima uang dari luar negeri, itu bisa pakai PayPal. Coba kita lihat ya, IndiHome tadi ya. Nah, aku suka banget pakai IndiHome, jadi kamu nggak perlu repot-repot ke Telkom. Jadi dari tempat tinggalku ke Telkom itu lumayan jauh ya. Jadi dengan aplikasi ini, hanya dengan instan di dalam genggamanmu. Waduh, tagihan hari ini masih ada ya. 379.500. Jadi ini paket IndiHome 20 Mbps. Tapi ini worth it banget. Oke, kita next ke kategori selanjutnya, yaitu santapan. Kenapa sih santapan? Karena ini sifatnya konsumsi. Kita baca, kita lihat, kita dengar, kita saksikan anything yang masuk ke dalam otak kita. Sifatnya konsumsi atau santapan. Nah, pertama ini adalah Behance. Nanti kita lihat satu-satu ya. Ada Behance, Bible, Day One, Instapaper, Medium, YouTube Studio. Kita nanti akan lihat di Behance, Day One, Instapaper, atau mungkin juga Medium ya. Nah, sebelum masuk ke 4 tadi, kita lihat dulu yang lain ya. Untuk Bible ini ada 2. Kenapa sih namanya sama ya? Aku juga nggak tahu sih. Sebenarnya yang hijau ini sebenarnya Live Application Study Bible. Ini juga aku udah pernah bahas ya di video sebelumnya. Kemudian ada juga Bible ya. Ini adalah yang bahasa Indonesia. Nah, kalau aku mau studi lebih dalam, aku ke yang warna hijau. Tapi kalau misalkan aku mau baca yang bahasa Indonesia, nggak ngerti nih bahasa Inggrisnya, aku pergi ke bahasa Indonesia. Kemudian ada juga YouTube. Wah, YouTube tidak usah dijelaskan ya. Dan juga ada YouTube Studio, ini untuk mengatur ya video-video YouTube. Nah, pertama kita ke Behance. Jadi menurut aku sih, kalau kreativitas, itu sebenarnya caranya untuk meningkatkannya, kamu harus banyak input. Banyak input. Jadi banyak input itu, yang satu dan satu lain itu saling connect ya. Jadi bisa gabungan antara yang pernah kamu lihat sebelumnya dan juga yang baru kamu lihat. Misalkan kamu ada lihat A, B, C, D, F, G, H, I, J, lalu mungkin aja ide baru itu mungkin gabungan dari A, D, dan E. Untuk Behance ini biasanya aku pakai untuk cari referensi website development ya. Kalau misalkan di profil, di sini aku ada atur mood boards. Nah, misalkan ini adalah referensi landing page yang pernah aku lihat. Nah, jadi aku baru pakai hari ini sih, karena aku lihat dari web developer lainnya banyak rekomendasikan ini. Dan kalau kalian web developer atau misalkan kalian social media designer, wajib punya Behance untuk taruh portfolio kalian. Di sini juga aku sedang cari referensi tentang website CV atau portfolio gitu. Nah, jadi ada atur beberapa, bukan atur sih, ada ketemu beberapa. Misalkan Roman Stats, portfolio, dan lain-lain ya. Dan berbagai macam warna. Ini adalah desain-desain portfolio yang aku suka ya. Aku tinggal simpan. Dan juga banyak lagi sih yang lainnya. Kalau misalkan kalian search, nah di sini banyak referensi desain ya. Kalian mau cari apa aja ada. UI, UX, website developer, mobile apps, dan lain-lain. Banyak banget ya. Game juga sepertinya ada. Kemudian aplikasi yang kedua itu tadi Day One. Nah, ini juga aplikasinya baru aku install, tapi keren banget, serius. Day One ini adalah tempat aku journaling, mencatat apa saja hal yang disyukuri ya. Itu kita lihat aja ya. Nah, jadi ini butuh password ya. Kita masukkan dulu passwordnya. Ini adalah hal-hal yang aku syukuri ya, jadi cukup banyak. Jadi komen-komennya aku screenshot dari YouTube. Ada juga yang dari sekolah, misalkan anak-anak rasa senang belajarnya, jadi aku screenshot lalu aku taruh di sini supaya aku ngerti nih, murid itu biasanya suka pembelajaran yang menarik itu gimana. Selain hal-hal yang disyukuri, ada juga misalkan makanan ya. Aku bisa tracking nih, pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa ya. Supaya jangan lupa makan sayur, soalnya aku susah banget nih makan sayur. Nah, selanjutnya juga kalau misalkan aku ada ide ya,
aku taruh di sini nih. Kira-kira apa saja idenya dan juga apa yang dibutuhkan, aku catat semua di sini supaya bisa disiapkan dari sekarang. Selain itu, ada juga untuk refleksi biasa, dan juga Day One ini membantu untuk kasih template ya, pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita untuk melakukan refleksi. Aplikasi selanjutnya itu adalah Instapaper. Kalau misalkan kalian lagi baca di internet ya, dan kalian itu rasa, wah ini bagus banget nih artikelnya, cuman aku nggak bisa sekarang. Kamu bisa save pakai Instapaper. Nah, di sini aku juga sudah buat kategorinya ya. Misalkan digital agency, interview questions, dan lain-lain. Ini adalah artikel-artikel yang aku simpan untuk aku baca nanti. Contoh, misalkan kita buka web developer ya. Jadi aku sudah simpan, ini artikelnya dari Medium. 10 developers you should follow to improve your skills. Jadi itu dari aplikasi Medium bisa ya. Atau mungkin dari website juga bisa ya. Nah, contohnya dari ini ya. Ini ada referensi UI UX design ya. Nah, jadi aku dapat dari Musli. Atau mungkin digital agency yang aku rasa bisa dijadikan sebagai role model, juga aku taruh di sini ya. Jadi ini juga aku baru pakai dan kedepannya aku rasa ini sangat bermanfaat. Terakhir di kategori ini adalah Medium. Medium ini adalah aplikasi untuk baca artikel yang lagi hype juga sekarang ya. Karena banyak orang yang tulis artikel di sini juga bisa dapat uang. Jadi di sini kita lihat ya, di bagian feed aku di homepage ada beberapa artikel yang sesuai dengan kebutuhan aku. Misalkan 3 projects to make you a better programmer. Nah, aku setting ini yang berhubungan sama interest aku ya, misalkan kayak programming, productivity, apps, dan lain-lain begitu. Jadi aku sudah atur supaya di homepage ini keluar apa yang aku butuhkan. Oke deh. Ya, di aplikasi santapan sudah beres. Next, kita ke aplikasi sosial. Nah, aplikasi sosial ini juga sudah tahu kalian ya, ada Facebook, Messenger, WhatsApp, dan Telegram. Untuk Facebook itu biasanya aku pakai untuk jual beli barang ya, barang bekas atau barang baru. Tapi sering sih barang bekas ya. Untuk Messenger, ini Messenger dari Facebook ya. Jadi kalau Facebook buka chat itu nggak bisa, harus ke Messenger. WhatsApp untuk komunikasi sama teman, keluarga, kolega, dan lain-lainnya. Telegram ini biasanya untuk join komunitas belajar. Misalkan ada komunitas belajar entrepreneurship, komunitas belajar programming, komunitas belajar desain, di sini ada semua ya. And free of charge, FOC. Kategori selanjutnya travel. Di travel ini hanya ada 3 karena aku bukan tipikal orang yang hobi traveling ya. Hanya ada Google Maps, Grab, dan Traveloka. Untuk Google Maps ini karena di Apple ya, Maps-nya itu aku kurang rekomendasi banget. Jadi nggak bisa lokasi spesifik kayak di Google Maps. Grab ini biasanya untuk makan ya. Dan Traveloka kalau misalkan mau pergi ke sana kemari atau mau staycation begitu. Nah, selanjutnya ini di many notif. Kenapa aku taruh kategorinya namanya many notif? Karena notifnya banyak banget biasanya ya. Nah, ini mobile JKN, ini dari BPJS ya. Jadi kalian wajib punya nih BPJS. Kalau nanti amit-amit ya harus sakit, kita bisa cek ya BPJS kita di sini, bisa kontrol. Shopee juga untuk belanja-belanja online yang murah. Oke, itu saja aplikasinya ya, sudah beres. Oke, terima kasih sudah nonton ya. Jadi kalian sudah lihat aplikasi apa saja yang aku pakai. Ada 7 kategori, 35 aplikasi. Sangat banyak. Poinku adalah ini HP, ini barang bukan hanya untuk foto-foto, sosial media, scroll-scroll Instagram, lihat-lihat YouTube, dan lain-lain. Jadi ini bisa dipakai untuk mengatur hidupmu supaya lebih efektif. Oke, itu saja video kali ini. Kalau kamu suka, silahkan untuk like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.